Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Sempat kabur, seorang narapidana di Sorong akhirnya menyerahkan diri dan satu narapidana lainnya diringkus polisi. Jaringan internet putus, jurnalis berikan karangan bunga untuk PT Telkom. 11 bulan disandera kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga. Pembebasan pilot Susi Air belum berhasil. Dua narapidana berhasil diamankan polisi dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Sorong. Seorang narapidana ditangkap polisi di pelabuhan, sementara satu narapidana menyerahkan diri ke kantor polisi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Taufikur Rahman mengatakan, sudah ada 8 narapidana yang kembali ke Lapas Sorong, sementara 45 narapidana masih dicari. Kapasitas 214, kemarin dihuni 543, jadi itu ada 100 overkapasitas 150%. Ya, langkah-langkah dari overkapasitas itu, ya tentunya seperti yang masyarakat ketahui, ya tentunya ya salah satunya membangun UPT baru, lapas hutan baru, tapi ini kan di luar jangkauan Kakanwil ya. Atau menambah kapasitas hunian dengan menambah kamar hunian. Ini juga kemudian yang paling bisa kami lakukan untuk mengurangi overkapasitas itu ya mempercepat pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat. Nah itu salah satu langkah-langkah dari overkapasitas itu. Selain dari membangun lapas baru atau menambah kamar hunian menjadi lantai 3 misalnya, itu kan di luar jangkauan Kakanwil itu. Tapi yang paling bisa dilakukan itu dengan mempercepat, mempermudah pemberian pembebasan bersyarat. Jadi dari yang lari 6 orang itu, 1 orang menyerahkan diri, kemudian ada 1 lagi ditangkap. Jadi penambahan 2. 1 menyerahkan diri, 1 memang ditangkap. Jadi totalnya udah 8 ya? Sudah 8, seperti itu. Infonya yang 2 ini yang kasus makar ya, Pak? Iya, 1 makar. ditangkap Resmob itu kasus makar itu. Pengejaran terhadap 45 narapidana masih terus dilakukan polisi dan petugas lapas. Lembaga Pemasyarakatan Sorong saat ini kelebihan narapidana. Lapas hanya mampu menampung 250 orang. Namun saat ini ada 553 narapidana dan tahanan. Polisi dan petugas lapas berusaha menutup jalur pelarian narapidana dengan memperketat pelabuhan dan bandara. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Matinya jaringan internet juga meresahkan para jurnalis. Selasa kemarin mereka berunjuk rasa ke PT Telkom. Kumpulan jurnalis membawa karangan bunga kemudian menaruhnya di pintu masuk dan teras kantor Telkom di Jalan Postel, Merauke. Mereka mendesak PT Telkom segera pulihkan jaringan internet. Kita selaku konsumen juga mewakili pers, mewakili masyarakat. Kita ingin menyuarakan kepada Telkom terutama hingga ke Kementerian BUMN dan kementerian terkait lainnya agar jaringan internet di Merauke tidak lagi terjadi stagnan, tidak lagi terjadi penurunan kualitas layanannya. Kita ingin jaringan ini baik karena di zaman sekarang ini, di zaman era teknologi, era 5.0, zaman digitalisasi, semua kebutuhan, semua pekerjaan, berbagai lini, semuanya berkaitan erat dengan jaringan internet. PT Telkom berjanji jaringan internet pulih pada 6 Februari. 138 km dari Merauke dengan kedalaman 42 meter.
itu kalau kami sudah mempunyai plan of work-nya itu sudah ada, kapal itu akan berangkat dari Batam menuju ke Makassar itu tanggal 14. Tanggal 14 itu sudah sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti tiba di Merauke itu tanggal 31, tanggal 28, 29 sampai tanggal 31. Itu dapat izin dari sini kemudian menuju ke titik putus. Jadi estimasi kami itu di planning kami itu tanggal 6, 7, 8 itu sudah harus normal. Itu planning yang data detail yang harus kami sampaikan ke teman-teman wartawan semua. Ini adalah era informasi terbuka. Jumat pekan lalu jaringan internet di Merauke putus. Kabel optik PT Telkom di kedalaman 40 meter perairan Merauke putus dan menyebabkan jaringan internet harus dialihkan ke satelit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masyarakat Merauke, karena kejadian ini sudah terjadi secara berulang. Jaringan internet di Merauke yang terputus mengakibatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Merauke terganggu. KPU Merauke yang sibuk mempersiapkan pemilu tidak bisa mengakses internet dengan cepat. Apalagi saat ini seluruh tahapan pemilu menggunakan sistem internet. PT Telkom didesak segera pulihkan jaringan internet. Saat ini kan kami sedang melakukan proses perekrutan KPPS. Sangat sulit bagi kami untuk melakukan koordinasi dengan petugas-petugas kami PPD, PPS di lapangan karena hambatan jaringan. Kedua adalah terkait dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang menggunakan akses internet. Misalnya kemarin terkait dengan laporan awal dana kampanye yang harus dilaporkan oleh partai politik batas akhir 7 Januari 2024 ini menggunakan aplikasi SIKA-DEKA. Nah, aplikasi SIKA Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye ini dilakukan dengan harus melakukan akses internet. Kemudian belum lagi nanti di proses pemungutan dan penghitungan suara ada aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi, dan berbagai sistem informasi perhitungan, situng, dan semua ini menggunakan akses internet menjadi basisnya. Kemudian Silog, bagaimana kita memantau proses pendistribusian logistik, apakah logistik sudah sampai di tempat TPS ataupun juga di distrik pergeseran logistik, itu kan harus juga kita memantau terus dan memonitor ini kan menggunakan jaringan internet. Dan memang ini sangat mengganggu kami dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu. Pekan lalu jaringan internet di Merauke kembali mati. Sebagian warga pun kembali mencari lokasi yang memancarkan sinyal yang kuat agar bisa berkomunikasi. Salah satu adalah kawasan Tugu Pepera di Jalan Mandala. Di kawasan ini sinyal internet cukup kuat sehingga warga berkumpul memanfaatkan kesempatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi terus menyelidiki terbakarnya 3 lokasi yang ada di Kelurahan Waim Horok, Kota Jayapura. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil sejumlah sampel untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Papua. Polisi menduga kebakaran beruntun 3 lokasi dalam waktu 1 jam itu disengaja. Olah TKP ini masih terus berjalan ya, supaya kita bisa melihat ya ada petunjuk-petunjuk ya yang mengarah kepada pelaku tersebut. Ya, jadi sepertinya ini memang faktor yang disengaja ya untuk menciptakan, menjadikan suasana tidak nyaman di wilayah Kota Jayapura. Kebakaran beruntun di 3 lokasi terjadi pada pekan lalu. Kebakaran membuat warga Kota Jayapura khawatir dan resah. Polisi menghimbau warga tidak panik dan tetap mempercayakan kasus itu kepada pihak berwajib. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.